Jadi dalam konteks kekabipan, kelompok Taqiyah ini yang sengaja menutupi jati diri, ideologi dan motifnya. Talabus, pintar sekali. NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita telusuri, banyak sekali kelompok-kelompok kabib ini. Ada istilah kabib vokal. Kabib vokal. Kabib ritual ada. Terus kabib Taqiyah. Taqiyah harus mengikuti imam. Wah. Loh, ini fakta loh. Silahkan difikirkan, terus ditelusuri, dicerna. Apa kami dabrul, silahkan dicerna. Jadi ada kabib vokal, kabib ritual, kabib Taqiyah, kan gitu toh. Bahwa kelompok Kabaib Taqiyah ini sesuai dengan asal namanya adalah kelompok yang menyembunyikan diri demi keselamatannya. Jadi dalam konteks kekabipan, kelompok Taqiyah ini yang sengaja menutupi jati diri, ideologi dan motifnya. Talabus, pintar sekali. NKRI. Mereka akan teriak seperti itu, padahal tidak seperti itu. Jadi tidak usah kaget. Kalian kaitan Taqiyah ini bukan soal historis, tapi soal sosiologis. Sebab faktanya memang banyak dari kalangan kabib yang masih belum percaya diri dalam mengungkap identitas pemikirannya. Ada yang masih malu-malu karena lebih condong ke salah satu aliran. Saya tak mau menyebut Taqiyah ini spesifik ke arah Syiah semata. Sebab faktanya secara sosiologis, kini banyak pula Wahabi yang Taqiyah akan identitasnya. Kembali ke kelompok Taqiyah. Harus diakui kelompok yang sengaja menutupi diri ini ada di kalangan kabib di Indonesia saat ini. Yang mana ada kelompok kabib ketiga ini punya motif politik sekaligus ritual yang sengaja ditutupi. Mereka ini yang secara politik dan ritual berbeda dari kelompok pertama, yaitu kabib vokal, dan kelompok kedua kabib ritual. Kelompok ketiga ini secara politik pun terlibat dalam sejumlah gerakan. Maka tak heran saat Pilkada DKI lalu ada pula kelompok kabib yang berhadapan satu sama lain, yang satu anti Ahok, yang satu pro Ahok. Fakta bahwa ada kabib yang pro Ahok menggugurkan fatwa bahwa di kelompok kabib hanya satu kelompok yang bergerak vokal di ranah politik. Ini membuktikan bahwa ada kelompok lain yang juga bergerak di ranah politis. Jadi, ranah sosial politik bukan merupakan monopoli dari kelompok kabib vokal semata. Padahal bagi kelompok kabib vokal maupun kabib ritual, ulama adalah kehormatan yang nama baiknya harus dijaga. Tapi aspek kesakralan ulama ini tak menjadi prinsip kelompok ketiga yang lebih bersandar pada nilai liberalisme. Berbicara soal ritual, memang dalam Islam ada yang berbeda sesuai dengan madhabnya. Pun halnya di kalangan kabib, sehingga wajar pula jika ada kelompok lain yang secara ritual berbeda pula dengan kelompok kabib lain. Walhasil, fenomena yang terjadi di masyarakat pada era itu memang bisa menjadi cara bagi kita untuk melihat perbedaan jalan di kalangan kabib Indonesia.
Kita bisa membedakan secara umum menjadi 3 jalan para kabib. Kelompok pertama adalah kabib yang vokal secara sosial politik. Kelompok kedua, kabib yang hanya fokus dalam kegiatan ritual dan pengajian. Dan kelompok ketiga adalah kelompok kabib taqiyah yang sengaja menutupi manuver politik dan ritualnya. Tapi jika dikerucutkan lebih jauh, kabib vokal di jalur sosial politik dengan kabib ritual hanya berbeda cara perjuangan, namun sama dari sisi tujuan. Namun untuk kelompok ketiga, cara yang ditempuh boleh dibuat sama. Hanya saja secara substansi yang diusung kabib taqiyah ini berbeda dengan kelompok lainnya. Apapun itu, perbedaan adalah sebuah sunnatullah yang mesti disikapi secara dewasa. Pun halnya di kalangan pergerakan kabib, ada kabib yang memilih di jalur sosial politik, ada yang sekedar keumatan, ada pula yang low profile, menutupi perannya berpolitik sambil bergerak alias taqiyah. Mau bersosial politik dan ritual secara terang-terangan atau sembunyi, taqiyah pada akhirnya adalah pilihan. Tapi bila ada kelompok manapun, entah dengan jalan terang-terangan apalagi taqiyah, melancarkan usaha-usaha yang membuat gaduh stabilitas negara yang kita cintai yaitu Indonesia, maka harus kita lawan. Harus kita lawan. Karena ini tugas kita, salah satu tugas kita bersama untuk menjaga NKRI. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.